kita semua kalau di sini belajar tuh ada dasarnya gitu. Bener-bener Dari nggak basic cuma dulu. basic gitu. Jadi Nggak cuma trik gitu ya? cuma trik. Gitu. Sekarang Iya. jujur Kalau aja kita kalau misalnya untuk SBM mungkin ada trik-triknya gitu. Iya, kalau di Atau sini tes apa itu pasti ada rumus fundamentalnya king atau apa. Dulu saya pernah tuh datang ada salah satu bimbel lah, rumus ini gitu. Langsung cepat. Cepat gitu. Bet. Kalau di sini nggak kayak gitu main. Nah, Bener-bener apa behind Esensinya. ya dari itu. Justru itulah kalau saya juga belajar desain itu juga gitu. Jerman itu dia lebih nyari esensinya. Misalnya esensinya kayu itu apa sih? Esensinya rotan itu apa sih? Iya. Kenapa Itu dia Jerman banget seperti ini hasilnya? Nah, dan Itu ternyata ada nah, ini contohnya nih kayak gini nih. Ini ada furniture di depan ini. Dia kan Universitas Teknologi ya. Oke, kita sekarang lanjut ke apa Mas? TU Berlin. TU Berlin. Nah, ini kita mau ke TU Berlin, kita lewat apa ini Mas? Jembatan Sebuah Asmara ini. jembatan. Pokoknya jembatan bersejarah aja. Ini siapa Mas ini? Ini raja atau siapa nih? Ini Friedrich satu. Friedrich I itu Kayaknya raja ya. raja ya? Oh iya. Sana ada koinnya. Oh, sana Queen-nya. Apa namanya? Kalau nggak salah Frosti ya. Queen-nya cuma satu atau? Wah, yang dipajak cuma satu. Raja cuma satu. Oke. Diumpetin kan? Jok ya. Oke, kita lanjut jalan ya. Nah, jadi sama di TU Berlin itu TU itu apa Mas? Tata usaha atau Technische Universität Berlin. Technische Universität Berlin. Berlin. Jadi kayak ITB-nya, ITB-nya Berlin lah. ITB-nya Berlin ya. ITB-nya Berlin. Ini apa? The best university atau gimana kayak Ini masuk ke ini sih, TU9. Kalau di Jerman tuh ada TU9 itu TU9. Jadi itu ada perkumpulan technical university gitu ya. Bentar, ini backlight betul. Oh, baiklah. Iya, TU9. Sini Mas, sini Mas. Hah? Gimana? TU9 itu ya perkumpulan institut-institut teknologi di Jerman. Satu Jerman itu yang istilahnya jadi acuan lah, yang top gitu ya. Nah, Itu salah satunya ada TU Berlin. Ada TU Munchen itu paling terkenal juga, TU Munchen. Terus ada RWTH Aachen, tempatnya Pak Habibie. Aachen. Oh iya. Aachen itu Yang tempat di yang film itu ya, top film. juga itu. Ada TU Darmstadt dan lain-lain. Nah, Berlin juga punya nih, salah satunya TU Berlin. Oke. Tuh. Sekarang Mas Alif lagi di sana ya. Iya, lanjut. Ini tingkat berapa? S2 tingkat berapa? S2 tingkat semester 2 nih sekarang. Berarti S1-nya. S1-nya di TU Berlin juga. Oh, jadi S1 TU Berlin, S2 TU Berlin. Wah, ini calon Habibie-nya ini. Nah, Oke. Oke, nanti kita lanjut ya. Ini kita masih di jalan nih, hanya kita tunjukin aja, sama juga kampusnya di pinggir jalan ya. Pinggir jalan. Tapi sini jalannya besar-besar nih. Nah, ini kira-kira seperti inilah suasana di sekitar kampusnya. Kita masih jalan kira-kira berapa menit? Ini nyampe depannya. Nyampe ya. Oke, ini. Udah kelihatan gedung utamanya. Oke, nah ini kira-kira kita membayangkan aja, misalnya teman-teman, saya pengen kuliah di Berlin nih, tunjukin sama mamanya, ini mah kayak gini, ini mah asik kuliahnya. Jalan nggak ada motor warteg, nggak ada besar-besar. apa ya, warkop, nggak ada itu ya. itu minus sih. Nggak ada warkop, nggak ada warteg tuh. Nah itu Agak kurang sih sebenarnya, kalau ada mungkin Iya. lengkap ya. Itu Nanti bisa institut bilang. institut kimianya. Nah ini Ini apa? institut kimia. Oh, oke. Institut kimia. Ini banyak juga anak Indonesia ya kuliah kimia, biologi. Ini kayak gabung ada biologi juga, bioteknik juga sini. Gitu. Oh iya Mas, Bioteknologi. ini kuliah di sini beasiswa atau biaya sendiri? Saya biaya sendiri. Wah, asik. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang gimana caranya biaya sendiri bertahan hidup ya, memulai merencanakan dari Mas Alif ini. Gitu. Kalau tadi kita kan sebelumnya di video sebelumnya kita bahas gimana dari sisi beasiswa kan ya. Ya, Nah, sekarang nanti kita akan bahas dari sisi yang bayar sendiri. Oke. Ya. Yuk kita lanjut, kita masih ada perjalanan 5 menit. Kita next dulu. Ini kita sudah di area Mas ya? Iya. Udah Ya, itu di gedung, areanya. berarti ini sudah gedung-gedung kampus ini? Ini gedung-gedung kampus ini, samping kanan kiri ini semua udah gedung kampus. Ini sekarang. masuk ke dalam ini udah kampusnya juga. Oke. Ini jurusan apa? Tahu nggak? Ini kimia, gedung Oh, kimia. jadi ini masih kimia seperti masih yang kimia tadi ini ya? satu ini semua kimia di sini. Oh, oke. Jadi emang dia pisah-pisah Kerennya di sini arsitekturnya sesuai berbaur ya. Ada yang klasik, ada klasik, ada yang modern. modern. Nah ini modern yang sana.
Sebelah sana ada gedung matematika. Gedung matematika. Bayangin aja ini. Kalau di ITB mungkin ini Plaza Widya kali ya? Bukan ya? Iya kan kanan kiri labtek terus Iya, ya kan? Jadi kayak misalnya kita mau terpisah jalan raya bedanya. di sini nggak ada wisudaan ya? Nggak ada. Sudah kemarin saya foto sendiri. Foto sendiri depan situ. Oh gitu. Berarti apa namanya di sini itu karena wisuda emang kulturnya ya. Kayak di Jerman itu emang nggak ada selebrasi besar. Ijazahnya pun dikirimkan doang lewat pos. Ijazahnya lewat pos. Gitu Itulah. ya. Jadi jangan berharap kalian seperti di ITB ada tawuran ya Mas ya. Oh udah nggak ada ya zaman dulu tawuran ya? Zaman saya masih ada tawuran antar jurusan ya. Selebrasi ada selebrasi nyembur obor. api ya. Nah ini kita nyampe di utama dari gedung utama TU Berlin. Ini kalau menurut saya kayak mall ya. Iya nggak? Iya. Nah ini modern kan bentuknya. Kayak mall. Nah, ini buat kalian yang ingin kuliah di TU Berlin, kira-kira nanti bisa bilang ke mamanya ya, mah ini mah ke kampusnya di TU Berlin asik ya gitu. Nanti mamanya langsung nabung tuh. Nah ini di sini tempatnya kelas-kelas segala macam nih, sini semua nih kebanyakan nih. Mas Alif di mana kelasnya di sini? Saya kebanyakan juga di sini, tapi ada juga di jauh sana, pokoknya masih di sini. Tapi dulu waktu S1 kebanyakan ada di sini. Kalau di sini tempatnya apa namanya auditorium besar tuh adanya pasti di main building ini. Kalau yang ini, kalau ini tuh lab ada di sini juga Lab sih kebanyakan di gedung-gedung yang institut masing-masing ya. Misalnya di matematika ya mereka ada sendiri mereka ada lab elektro sendiri, di gedung fisika ada gedung lab sendiri. Berarti, tapi kalau ini lebih ke kelas kecil dan kelas-kelas auditorium besar untuk kayak kuliah umum aja. Berarti kayak GSG itu kali ya? GSG, tahu GSG ya? Tahu ya? Gedung Sabuga. Bukan Sabuga. Serbaguna. GSG terus apa lagi nih? Labtek. Iya. GKU gitu kali ya? Iya, itu kayak auditorium di auditorium. Kelas-kelas kecil juga kan. Tutorium mentoring mentor. Artinya apa tuh? Our why that's world. Tadi tentang peperang kayak iya ya. Itu ada bendera Ukraina. Mungkin bahasa Ukraina kali. Daswar itu sebuah pembunuhan, nggak tahu ya. Our why. Oke deh. Begitu. Oke, terus ini gedung kuliah umum, lalu di sana Ada gedung matematika, ya. Oke, kalau sekarang S2 kan tadi jurusannya energi ya? Saya jurusannya teknik fisika. Teknik fisika ya. Nah, terus ini gedungnya di mana? Teknik fisika itu sebenarnya kita kan satu universitas itu kan bisa nyampur nih. Saya anak teknik fisika bisa ketemu anak teknik mesin. Oh iya. Bisa ketemu anak teknik elektro juga bahkan. Tergantung kita mau ngambil mata kuliah apa kan. Oh iya. Nah itu makanya ntar kalau misalnya saya lagi ngambil mata kuliah tentang matematika ya saya ke sana. Ya pindah-pindah. Jadi nggak. Oh gitu. Berarti nggak tergantung ada mata kuliahnya. satu lab gitu nggak ada tergantung jurusan sebenarnya. Jadi lebih ke satu mata kuliah berarti ya, satu iya. rumpun itu biasa. Sama kayak kita kan berarti kan ada misalnya teknik fisika, kadang kita di labtek, kadang kadang di labtek, kadang GKU, di ruang studi, ruang seminar gitu. Ruang seminar, GKU gitu ya. Jadi mencar-mencar. Ya, tapi di sini kita mencar-mencarnya di jarak kawasan yang sangat itu. Oke, kita lanjut di habis ini kemana Mas? Boleh ke daerah mana ya? Pertama juga boleh ke tempat arsitektur juga boleh. Arsitektur. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini di sini juga banyak mobil-mobil ya. Jadi ini dulu waktu pertama kali saya datang di sini, saya pikir ini tuh jalan raya gitu ya. Ternyata ini parkiran ternyata. Parkirannya kampus ternyata. Tapi mungkin juga ya orang lain ya. Iya. Parkir di sini juga ya. Di sini juga mungkin. Itu kan Telekom. Telkom apa ya? Itu kan provider, salah satu provider. Oh iya. T itu apa sih? Vodafone bukan? Ya? Telkom ya. Kalau Vodafone kan yang bulat gitu. Oh iya. T-Mobile ya? T-Mobile. T-Mobile. Nah ini
jurusan arsitektur ya. Sebelah sana. Ini memang di kemarin itu saya juga nggak ini ya, nggak sengaja, saya nggak tahu kalau ini bagian dari kampus. Ini jurusan apa? Ini masih bagian dari main buildingnya nih. Oh, Tapi ya dia nyambung ke. Nah ini gedung lama nih, makanya kecil deh. Oh, gitu. Di sebelah itu di situ ada jembatan kan? Bisa nggak? Bisa. Bisa aja. Kayaknya nggak boleh aja ya mas. Baik. Nah ini yang seru nih, kita belusuan kayak gini nih. Belusuan. Tapi nggak tahu kayaknya kalau ke dalam gedungnya Kayaknya nggak perlu ke dalam sih. nggak perlu ya. Kita yang penting tahu aja. Ini Berlin banget. Nah ini Berlin banget. Tapi justru ini yang saya suka nih. Iya, Berlin. poster-poster hancur. Poster-poster ditempel di Grafiti, dan ini ternyata mirip banget dengan kampus kita di ITB. Iya. Ya anak muda gitu lah. Sama semua. Di ITB dulu saya waktu main ludruk ya kayak gitu cara kerjanya, ditempel. Di situ tiap hari apa? Pengalaman nggak itu di ITB nempel-nempel poster itu? Nah, wah, saya pagi-pagi sih tim. Iya kan? Tim Nanti tiap hari apa dilepas sama satpam. kejar-kejaran. Ini nih mas. Ini apa nih? Ini gedung lamanya. Oke, Jadi nggak kita tahu ya, mungkin ini gedung yang baru. Barunya saya nggak tahu seberapa baru, tapi yang jelas pertamanya kayak ini. Ini gedung lama dari kampus TU Berlin nih. TU Berlin. Dan ini adalah gedung saya waktu sebelum kuliah S1. Kan kita harus penyetaran dulu ya. Student Collect. Oke. Nah, ini gedungnya di sini, saya belajarnya di sini. Pokoknya cuma di Penyetaraan. sini. Oke, penyetaraan berapa ini, Mas? Satu Satu tahun. tahun. Oh iya, Jadi setelah lulus penyetaraan. SMA, habis itu kita kan les bahasa segala macam intensif. Ya. Habis itu Ya mungkin dijelasin juga standarnya tuh. Iya. Mungkin ketika dari Oh iya, Indonesia gimana kan tuh? berbeda standarnya. Jadi Standarnya perlu, beda. perlu ada namanya penyetaraan gitu kan. betul. Oke. Proses namanya apa student college itu? Student Collect itu ya istilahnya jembatannya untuk kita bisa kuliah S1 di sini. Kalau mungkin S2 dan S3 gitu kan mereka dalam bahasa Inggris lah ya ininya kebanyakan, jadi nggak perlu penyertaan beda lagi gitu metodenya. Kalau S1 kebanyakan di Jerman dalam bahasa Jerman, Oke. makanya perlu Mas, kita tadi agak kepotong ya. ya kepotong ya. Tadi apa? Ya Student Collect. Student college itu Student adalah Collect itu adalah sebenarnya seperti kursus gitu ya, kursus 1 tahun yang ditujukan biar orang-orang asing yang ingin kuliah di Jerman ini bisa beradaptasi dulu dengan apa ya, dengan materi-materi yang akan kita pelajari nanti di kampus gitu S1. Karena tentunya dari seluruh dunia kan pendidikan kan berbeda-beda kan. Betul. Standar kualitas SMA juga kan beda-beda gitu kan. Jadi makanya perlu ada penyetaraan terutama dari negara-negara yang istilahnya berkembang ya gitu. Mungkin kalau satu gitu. masih Uni Eropa masih bisa dia toleransi gitu loh. Jadi nggak Berarti- pakai student collect segala macam. Oke, dulu berarti waktu SMA itu udah tahu informasi itu dari mana, Mas? Nah, itu sebenarnya informasi itu bisa dicari sendiri ya. Ah. Cuma kalau saya waktu itu ikut agen. Jadi Oke. agen itu salah satu tempat les juga Hmm. di Depok ya. Ah. Mungkin nggak usah disebut ininya. Nah, mereka di sana persiapan emang intensif untuk belajar untuk persiapan menuju ke Jerman gitu. Oh gitu. Bentar. Itu di sana kita belajar bahasa, kita juga belajar matematika lagi, fisika gitu. Nah, ini jurusan apa ini? Aduh, ini tuh ini kalau nggak salah depannya gedung fisika. Ini fisika nih, ini gedung fisika. Ilmu fisika ya. Tapi ini belakangnya, makanya saya. Oh, iya. Oke, kita lanjut, Mas. Jadi berarti ada sebuah agent yang dia mempromosikan ke sekolah ya? Mempromosikan ke sekolah. Berarti kalau misalnya sekolah tadi nggak dapat promosi, nggak akan tahu ya? Nggak tahu sih. Cuman kalau saya jalurnya tuh sebenarnya dulu saya emang ada niatan untuk ke Jerman gitu. Oh, dari mana? Dari Niatnya tuh karena niatnya apa? udah dari SMP sebenarnya. Ya niatnya karena kita tahu Jerman negara teknologi ya, Nah, pusatnya teknologi. oke. Di Ada Eropa saudara atau ada? Nggak ada saudara, nggak ada segala macam. Tapi ya kebayang Jadi- aja suatu saat kayaknya pengen keluar kuliah di luar negeri gitu ya. Mungkin Nah, oke, mungkin karena lihat teknologi dari Teknologi berita, dari iya, Habibie, dari Mobil-mobil mobil-mobil Jerman yang canggih gitu ya. canggih-canggih gitu Oh, kan. oke, jadi Made in Katanya- Germany gitu. hmm, Kan kalau orang dengar made in Germany udah bayangannya pasti kualitas gitu. oke, berarti mindset dulu ya, mindset dulu yang di SMP mindsetnya bahwa saya pengen ke Jerman. Lalu SMA dapat informasi itu kelas berapa? Saya SMA dapat informasi sebenarnya dari kelas 1 SMA itu saya udah mulai les bahasa Jerman.
Oh, kelas 1 ya? kelas 1 SMA. Kelas 1 Nah itu SMA. sebenarnya les bahasa Jerman sebenarnya nggak ada tujuan untuk ke Jerman dulu awalnya. Ah. Hanya sekedar ya Untuk namanya S2 kali ya, masih ya lebih untuk ya? S2 atau kita Hmm. nambah pengetahuan baru tentang bahasa ini. Nggak ada ininya. Cuman ternyata dari situ jalannya gitu untuk benar-benar berangkat ke Dari Jerman situ. udah dari S1 gitu. Jadi Oke. ya singkat cerita tiba-tiba saya lanjut les bahasa itu terus Hmm. ketemu beberapa ya orang di situ ada yang nawarin bahwa dia Hmm. punya agen untuk Oh, gitu. kita belajar intensif untuk persiapan kuliah di Jerman Oke. dan Prancis dan ya negara-negara Eropa lah. Oke, 3 tahun belajar bahasa itu levelnya sampai seperti apa? Nah sebenarnya terputus nih mas. Jadi kelas 1 itu saya masih sampai A1 lah. Kan sini kan ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Itu sampai A1 itu juga belum. Itu kelas 1 atau Kelas 1 SMA. kelas SMA? Oke, terus? Itu terputus. Itu juga belum sempat belum sempat ujian bahkan. Oh gitu. Ya A1 gara-gara emang muridnya di tempat les itu nggak ada. Sampai tutup tempat lesnya. Oh gitu. Iya, betul. Sampai tutup tempat lesnya. Jadi saya murid terakhir itu. Wah, keren nih. Betul. Nah, habis itu ya udah hilang lah sebenarnya keinginan untuk kuliah ke Jerman itu Oke. di kelas 2. 2 itu. Karena kelas 2 kan kita udah mulai persiapan ya untuk kuliah ya. Dan Oke. pikiran saya mungkin ya universitas Indonesia. negeri PTN yang ada di Indo. Karena saya inginnya Jerman. teknik gitu ya. Hmm. Ya mungkin ya ITB. ITB incerannya atau ITS. Sebentar dulu, dari SMA di mana? Saya di Depok. Depok ya. Oke. Nah, berarti kalau enggak kelas 2 sudah punya rencana mau kuliah di Jerman. Iya. Berarti bimbel-bimbel SBMPTN udah di skip ya dari awal ya? Enggak, tetap. Tetap? Jadi itu bimbel karena kan kita masih gambling nih istilahnya. Masih belum tahu. Jadi saat kelas 2 pun itu kan saya nggak ada pikiran lagi ke Jerman kan. Kelas Oke, 2 itu pikirannya PTN di Indo. Makanya itu tetap saya ikut bimbel dan lain-lain. Sampai kelas 12 itu karena emang persiapan bimbelnya itu ya sebenarnya untuk UN sih waktu itu. Oke. Jadi nggak untuk SBM, PTN segala macam gitu kan. Saya Iya. juga sebenarnya nggak ngincer untuk daftar Langsung tulis Jerman. lagi dan segala macam. Saya mungkin ngincer agar nilai rapot saya bagus, biar saya dapat undangan gitu loh. Oh, SNMPTN. SNMPTN itu sebenarnya tujuannya. Tapi kalau misalnya nggak dapet ya udah. Akhirnya dapat nggak? Akhirnya saya nggak daftar juga. Nggak daftar. Nggak daftar untuk undangan gitu. Itu kan Hmm, ya iya, kan iya, kayak iya. harus masukin kan Iya, data iya. kan dulu ya itu kan kayak pilihan pertama kemana, pilihan kedua kemana itu ingat. Oke, oke. Nah itu saya sama sekali nggak cantumin itu. Oh, bentar. Berarti setelah nggak nyantumin itu sudah langsung nggak Nah, itu mikirin yang SNMPTN, SBMPTN sama Nggak sekali? mikirin, langsung Langsung sini. Fokus ya. fokus niat ke sini. Dan emang itu di saat itu juga setelah lulus UN itu ya kita UN itu kalau nggak salah bulan April, bulan Mei-nya itu langsung intensif dari agen ini. Les bahasa Jerman. Oke, nanti kita akan bahas lagi tentang intensifnya. Oke, kita sambil cari tempat lain yang lebih seru ya. Ini tadi apa? Fisika ya. Gedung fisika, kita ke mana lagi? Mas? Boleh ke sana. Oke. Nah, ini suasana itu. Aduh, ini bayangin aja kalau misalnya lagi bersalju, ini kayaknya romantis nggak sih? Dingin ya. Kalau musim gugur lebih romantis kan? Wah, musim gugur lebih romantis ya. Kesini, semua gugur di bawah sini banyak oren-oren. Keren. Ini kayaknya saya malah kepikiran dulu waktu di Midori Gaoka itu di Tokyo Institute of Technology, mirip banget seperti ini. Kayaknya pohonnya, bangunannya juga hampir mirip seperti ini, kotak-kotaknya. Oke, nanti kita lanjut di kampus yang lain ya. Keluarnya mana? Situ, kita di situ aja. Kemana? Ada kursi di situ. Kita mau ngobrol kan? Oh iya, kita Saya ngobrol. mau ini dulu nih. Oh gitu. Iya, Saya mau- di depan situ. Pintu keluarnya. Terplas juga di situ. Oke, kita Sekalian. offin dulu. Ini lab apa ya? Ya. Nggak tahu Ini lab saya ya? sebenarnya apa ini. Nah, ini penampakan salah satu lab dari luar ya. Dari luar. Kita nggak punya akses sebenarnya, cuman kita cukup melihat aja. Itu tulisannya apa, Mas? Dilarang bangun tidur, bangun pagi atau apa tuh? Orange ini, apa kuning? Iya, dia ya As intinya is jangan like berisik. Oh, jangan berisik. Tapi malah gambarnya kayak alarm bangun tidur gitu. Nah, itu lab-labnya tadi kita di perjalanan tadi ada lab yang gede banget ya, raksasa ya. Lab fluida ya. Oh iya, lab fluida. Tapi tadi Itu kita nggak mungkin, sempet. Pompa raksasa itu ya. Iya, Pompa air. jadi yang Soalnya itu saya langsung terhubung sama sungai di bawahnya. Itu kan ada sungai. iya. Jadi yang saya pikirkan tuh kayak yang saya lihat ya di lab di Indonesia belum ada yang segede ini gitu kan.
kelihatan dia bikin simulasi. Oh ini Liga itu ternyata apanya? institusi untuk plan ini apa regional. Oh ini Perencanaan planologi. kota-kota. Jadi Pak itu ya Fauzi Bowo ya. Oh, Jibo ya? Fauzi Bowo kan katanya alumni sini kan? Nggak tahu ya. Enggak tahu. Hati-hati di ospek kan. Enggak tahu. Maaf, Pak. Oke, ini walaupun kampus negeri terbaik juga ada vandalisme, Analisme tetap jalan. ada tempel-tempelan yang kayak menurut saya sih kayak ini ITB banget. ITB tahun 2000-an ya, nggak tahu ya kalau sekarang ya. Ada juga apa namanya? Pilok-pilokan. Wah. Nggak tahu kenapa kalau saya malah seneng ya lihat kehidupan apa bebas berekspresi kayak gitu. Dibandingkan yang bersih gitu kayaknya kayak nggak ngapa-ngapain gitu orang-orangnya. Tapi bisa dibandingin sama HU tadi kan? Oh HU kan iya bersih. beda. Kalau HU tadi kayaknya Yang beda anak bersih teknik gitu ya. sama anak hukum beda. oh kalau anak hukum dia tahu hukum ya. Tahu hukum. Kalau sini Ini nggak yang boleh penting vandalisme. stres pilok gitu. Ini anak teknik dia berekspresi. Oke. Ini kan pamerannya Bauhaus ya, tahu Bauhaus ya? Oh cerita ya. Oh di sini pamerannya. Tuh yang kelihatan itu. Nah sini duduk enak. Oke, kita lanjutkan tadi pembahasan. Mas berisik mas sebenarnya. Enggak. Enggak ya? Berisik ya tetap ya. Warna hijau nih. Ini Ini- tempatnya Seno nih. Oh ini gedung fisika, ini tempatnya Mas Seno ya? Mas Seno di sini. Oke, Mas Seno itu salah satu dari teman kita yang pertama kali saya kontak waktu saya mau nembeng di masjid. Iya, anak fisika dia di sini. Gedung Oke. fisika. Ini gedung fisika itu labnya. Ini oleh gedung apa namanya? Material. teknik material. Teknik material di situ. Jadi emang pisah-pisah Asik dia. ya. Saya senang dengan suasana daun-daun, Daun-daun. kicau-kicauan burung, terus ditambah dengan vandalisme itu. Vandalisme itu Kalau enggak itu pelengkap. enggak Bumbu. lengkap ya. Enggak Jadi kelihatan semua kayak menyatu. Jerman ya. Terutama Berlin ya. Iya. Berlin tuh emang agak kotor gitu lah istilahnya. Iya. Tapi menurut saya nyaman sih. Nyaman. Nyaman kotornya itu ya. kalau Kotornya itu ya kelihatan ada. bukan sampah, Heeh. tapi di dinding gitu. Iya. Iya. Dan dia terlokalisir aja di sini-sini aja gitu. Iya, iya. Ini mereka vandalisme tapi masih pakai otak lah. Oke, kita lanjut obrolan tadi. Boleh obrolan tadi di situ kali, Mas. Oke, ya boleh. Oke, tadi kita sampai di mana? Intensif tadi ya. Intensif belajar. Intensif berapa lama itu? Intensif 6 bulan lah kira-kira sampai Di Desember. Indonesia kan itu? Di Indonesia. Berarti itu sebelum Agensi. SBMPTN ya? SBM segala macam kan saya nggak ini. Sini ya, sini. Sini. Iya, maksudnya? nanti berdua. Maksudnya sebelum SBMPTN kan ya? Sebelum SBMPTN ya. Bentar, Startnya ya. bentar mas, kayaknya masih agak gelap. Nanti berdiri aja deh kayak sini, biar cahayanya enak. Iya. Oke, betul. jadi bentar, balik lagi ke timeline-nya tadi ya. Timeline-nya tadi kan yang lainnya itu bimbel di Primagama, SSC gitu kan. Betul. Saya Itu- sempat di Mitra Pelajar. Mitra pelajar. Mungkin nggak tahu ya kalau di daerah lain, tapi di Ah, daerah Depok, di Depok. daerah saya ada. Ah, Mitra itu- Pelajar bimbel. Itu nggak apa namanya nggak dilanjutin ya berarti ya? Lanjut sampai selesai. Maksudnya Sampai sampai selesai. UN. Ah, Itu kan sampai nah. sebelum UN itu selesai. Bedanya materi yang diajarkan di situ sama yang di Di apa tadi? tempat excellence lah. Nama agennya. di tempat excellent itu apa Excellence. bedanya? Ya Pelajaran beda ya. misalnya. Kalau di bimbel biasa itu ya Mitra Pelajar dan Hmm. NF dan apa Primagama dan lain-lain itu ya lebih ke untuk persiapan kuliah di Indonesia ya emang. Jadi materi-materi matematika yang segala macam untuk tes tertulis lah kebanyakan ya. Iya. Yang untuk kuliahnya. Tapi kalau misalnya excellence itu kita atau agen yang ke Jerman ini persiapan kuliah ini ya kita persiapan untuk kuliah ke Jerman. Jadi pastinya bahasa. Oke, Tempat bahasa. Jerman. Oke, berarti fokusnya di bahasa dulu. Fokusnya di bahasa pasti. Oh, berarti intensifnya Intensifnya itu itu bukan bahasa. intensif Bukan matematika. mau fisika tes juga. ke oke No. oke. Tadi saya pikirnya tuh saya pikirnya tadi kan kenapa skip yang SBMPTN karena fokusnya mau di Jerman itu ada Iya. tes di Jerman. Berarti di Jerman nggak ada tes Ada pelajaran. ada tes pelajaran makanya. Tapi Oh, itu oke. titik beratnya memang pasti bahasa lah. Karena kita udah jelas kita pengen kuliah di Jerman Di negara. negara yang bahasanya benar-benar Oke. berbeda gitu dan nggak pakai bahasa Inggris di sini. Oh iya. S1-nya harus dalam bahasa Jerman. Artinya kan kita harus udah siap gitu. Ah. Gimana ntar kita mau kuliah kalau kita nggak ngerti bahasa Jerman? Ya kan? Oke, Makanya intensif lalu bahasa Jerman.
Oke, bahasa Jerman ya. Terus setelah itu sebelum ke Jerman itu ada tes di Indonesia dulu atau langsung tesnya di sini? Ada tes di Indonesia. Jadi di kan sebelum masuk S1 ada yang namanya student collect yang tadi kita omongin. Nah, itu untuk masuk student collect itu harus tes tertulis. Tes di Indonesia. Ada di Indonesia karena saya ikut agensi. Nah, itu privilege-nya ikut agen itu saya bisa tes nebeng di Indonesia. Tapi kebanyakan anak-anak yang mandiri berangkat ke sini, teman-teman saya, itu ya tesnya di sini. Di kampusnya ini langsung. Berarti kalau nggak lolos di sini, kalau nggak resiko ya? Kalau nggak lolos di sini ya Resiko. emang itu resiko gitu ya. Kalau di agent Nggak sebesar sebelum ini berangkat resikonya. iya. Berarti oke, sekarang kita ke timeline ya. Timeline dulu seingatnya waktu tes pertama itu bulan apa? Dulu tes itu setelah intensif itu kira-kira bulan November lah. Jadi saya start Mei, ini November akhir yang menuju Desember itu kita tes. Wait, itu bulan Desember setelah lulus kan lulus kan bulan Juni kan ya? Lulus tuh bulan Juni. Cuman kan Nah. kita kan anak SMA itu kan nganggur kan setelah UN Oke. sampai menuju wisudaan SMA itu kan nggak ada apa-apa juga, nggak ada pelajaran segala macam. Jadi emang udah startnya ketika udah kelar UN April, Mei kita langsung start untuk Oke, intensif. berarti yang saya ini ketika yang lainnya bulan Januari itu sudah pada heboh SBMPTN, Bulan Mas Alif sudah nggak heboh SBMPTN sama sekali ya berarti ya? Iya, Januari Sudah maksudnya langsung punya sebelum fokus saya fokus ke November tadi ya. November saya akan ke Desember saya Jerman. ke Jerman karena Oke. berangkat ke Jermannya Januari tahun depannya. Iya. Jadi lulus Mei, Ah, lulus Juni, Juni. Januari itu diproyeksikan udah berada di Jerman. Oke, terus tesnya tadi November itu sudah ditentukan atau tes November itu kayak TOEFL gitu bisa ada gelombang-gelombangnya gitu? udah emang kita kan agen itu biasanya kerja sama sama kampus-kampusnya ini. Makanya mereka biasanya manggil perwakilan dari TU Berlin Oke. untuk tes di Indonesia. Oh, jadi tanggalnya itu bukan tanggal Tanggalnya nasional kayak. emang itu di jadi- apa ya? Di setting lah sama mereka. Oke. Terus peluangnya lulus itu berapa persen? Atau nggak persen? Wah, Gimana itu ini ya? emang Kalau agak nggak bisa dilihat persentasenya. agak ini ya, agak susah ya untuk itu persentasenya. Cuman emang biasanya di agen itu kita juga karena intensif kan, kita sistemnya itu kan tiap hari ketemu. Ah. Jadi di agen itu biasanya emang ada gurunya dan gurunya itu kan menilai setiap hari kita Iya. perkembangannya gimana. Pastinya tiap anak juga beda-beda kan, Hmm. kemampuannya. Nah, guru itu ya bagusnya di agen itu makanya kita nggak menilai diri kita sendiri, ada yang ngontrol. Nah, itu Iya, enaknya gitu. Plusnya di situ. Jadi guru-guru di sini mereka juga tahu kemampuan anak-anaknya. Jadi beberapa anak ini bukannya memisah-misahkan ya, tapi mungkin mereka realistis juga. Jadi mereka grupin yang ibaratnya butuh intensif yang lebih, ya dikasih dorongan yang lebih, motivasinya atau pelajarannya tambahan lah ekstra gitu ya. Dan yang udah ibaratnya apa ya, cepet gitu, anak-anaknya cepet ya, dia tetap ini, cuman nggak perhatiannya nggak seintensif yang satunya. Oke, bentar. Gurunya itu berarti dia sudah pengalaman lolos tes itu ya berarti ya? Gurunya itu ya guru-guru dari sastra-sastra Jerman biasanya di Indonesia. Bentar. Guru sastra Jerman, tapi kan tadi kan mau ke Students College kan tesnya Ada teknik, tes matematika tes matematika juga kan? Iya. Berarti Nah, matematika gurunya kita tadi matematika ya kita sebenarnya waktu itu saya lupa ya guru matematikanya siapa, cuman ya matematika sebenarnya matematika dasar juga sih. Cuma oke. ya seperti yang kita pelajari di SMA juga. Jadi nggak perlu matematika yang gimana, sama aja. Tapi bahasanya Kalau- bahasa Jerman. Bahasanya bahasa Jerman. Misalnya Itu sama beda. dengan itu apa gitu. Iya, ya itu yang Soal ngerti cerita dong. itu repot Iya. ya. Soal cerita ya repot. Makanya itu yang perlu kita Oke, paham oke, dong oke, ya oke. kan. Nah, gitu. itu apa namanya kuncinya kan ada di situ kan. Jadi Iya. sebenarnya ini kan cuman kayak shifting aja yang Shifting. yang sebelumnya belajar SBMPTN sudah tahu pelajaran seperti itu. Kalau yang di Jerman peluangnya lebih besar tapi beratnya di Bahasa. Oke. Itu Peluang lebih besar karena tesnya hanya tes matematika dasar apa namanya? matematika dan bahasa Jerman. Itu doang. Matematika Dua. dan bahasa Jerman. Dua aja nggak ada. Oh, berarti nggak perlu Mana? kimia. Kimia, fisika. Nah, ini yang apa namanya menurut saya menarik ini. Matematika. Jadi dan bahasa matematika Jerman. Mungkin matematika dinilai karena matematika itu kan bisa kelihatan logisnya itu seperti apa. iya. Jadi dia melihat matematika kayak sama bahasa. Bahasa. Lalu setelah itu pengumuman lulusnya kan tadi tesnya November. Pengumuman lulusnya Tesnya November, pengumuman lulusnya sebenarnya nggak lama. Mungkin Hah? 2 minggu 3 minggu setelahnya udah dapet. oke sih. Sebelum ini ya saya baru ingat gambarannya tesnya itu paper based, computer based. Paper base. Paper based. Jadi waktu itu emang
itu tahun 2016 ya, udah lama. 2015 bahkan. Ya itu kita masih ya didatengin orang yang mungkin kalau sekarang gara-gara online udah marak gitu ya, mungkin ya bisa online lah ya segala macam ya. Cuma kalau dulu ya emang datang orang native-nya dari sini, gurunya sampai gitu. sampai datang perwakilan 2 orang dari TU Berlin. Terus janjian di mana? Janjian di Indonesia tuh. ya, Di kantornya si agent tadi. Iya, di Depok lah. Kita ada di hotel gitu lah. Oke. Mungkin Jadi kayak ada suatu acara yang untuk tes gitu. tes berapa jam? Berapa jam, nggak lama ya, ya seperti ujian-ujian pada umumnya lah, mungkin sekitar 2 jam gitu lah, 2 jam. nggak lama lah, kayak Nah tes-tes ini biasa. menurut saya tuh ini hal yang bisa dipertimbangkan ya, karena ini termasuk saya juga. Saya dulu itu mikirnya itu namanya lulus dari SMA itu ya harus SBMPTN, kalau enggak jadi polisi, jadi tentara, jadi perawat ya, STPDN atau IPDN. Kalau enggak ini kita nggak pernah ada kepikiran STAN ya, kita nggak pernah kepikiran mau ke Jerman, ke Jepang, ke Itu pikirannya Singapura, mungkin S2 atau S2 gitu ya. Tapi yang setelah lebih lanjut ya. setelah saya kebuka di sini ya, setelah ya sebenarnya nggak sekarang sih, sudah kita sering sekali ngobrol, tapi karena sekarang ada channel YouTube ini saya pengen mendokumentasikan aja bahwa ternyata sebenarnya seperti Habibie dulu itu seperti itu berarti ya yang dilakukan Habibie dulu kan. Bisa jadi ya, cuman zaman dulu mungkin nggak ada student collect kali ya, atau langsung gimana. Saya nggak paham ya, tapi yang jelas kalau Habibie nggak tahu ya. Tapi kan dia sempat di ITB kan. Ya. Itu baru lanjut. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, artinya sebenarnya Dan dia mandiri juga gitu. Oh iya. Bukan beasiswa. Oke. Nah itu makanya yang saya ini tuh kadang ada orang yang merasa wah kayaknya Pak SBMPTN itu berat banget ya, harus melajari banyak sekali, itu ada sosum, ada saintek, ada ini. Sementara di sini cuma matematika dan bahasa gitu. Jerman. Dan sisanya justru kita pelajarin lagi di dalam student pelajari collect di sini gitu ya. Nah di sini belajar apa? Di sini tergantung student collect itu tempat tadi penyetaran itu ya tergantung kita ininya apa gitu, pendalamannya apa. Saya kebetulan karena S1-nya saya pengen teknik, saya ngambil student collect yang basisnya teknik. Jadi ada student collect teknik, ada student collect kursusnya untuk medicine itu kedokteran lah, rumpun-rumpun kedokteran. Ada juga yang untuk arts, juga jadi ada 3 macam kalau nggak salah, teknik, sosial. Ada 4, teknik, art, sama dokter. Satu lagi ya itu manajer sosial, manajerial, ekonomi segala macam. Oke, jadi yang top itu ya pasti ya teknik. Oke, sekarang apa tadi namanya, manajemen ya, sosial. Nah yang sekarang yang untuk yang teknik apa aja mas mata kuliah? Kalau teknik sendiri itu saya pastinya Jerman semua dapat ya, semua kursus tadi Jerman semua dapat, karena kita bakal kuliah di S1 itu bahasa Jerman. Habis itu kalau teknik ya pastinya ada fisika, ada kimia, ada matematika, ada sama ya? IT. Ya pasti basic komputer basic gitu. Komputer ada. Kita belajar basic komputer. Pelajarannya susah di Indonesia atau susah di sini mas? Kan setahun aja. Lebih ke gimana ya? Kalau di sini tuh kita semua kalau di sini belajar tuh ada dasarnya gitu. Bener-bener nggak cuma basic gitu, jadi nggak cuma trik gitu ya, cuma trik gitu. Sekarang jujur aja kita kalau misalnya untuk SBM mungkin ada trik-triknya gitu, atau tes apa itu pasti ada rumus cooking atau apa. Dulu saya pernah tuh datang ada salah satu bimbel rumus ini gitu, langsung cepat gitu. Bet kalau di sini nggak kayak gitu main, bener-bener apa behind ya dari itu. Justru itulah kalau saya juga belajar desain itu juga gitu. Jerman itu dia lebih nyari esensinya. Misalnya esensinya kayu itu apa sih? Esensinya rotan itu apa sih? Iya. Kenapa dia Jerman banget seperti ini hasilnya? Dan ternyata ini contohnya nih kayak gini nih. Ini ada furniture di depan ini. Dia kan universitas teknologi ya.